Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rekomendasi Suatu Tarikan. Di sini saya akan membawa kembali tentang mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Stay tune ya. Nah teman-teman, di sini saya akan kembali membawakan dua materi. Yang pertama yaitu promosi kesehatan. Nah, pertama-tama teman-teman harus mengerti apa itu promosi kesehatan. Yang dimana yaitu meningkatkan status kesehatan dari individu dan komunitas. Terlalu sering kata promosi bila digunakan dalam konteks promosi kesehatan kaitan dengan penjualan atau sales dan periklanan atau advertising, dan dipandang sebagai pendekatan propaganda yang dominasi oleh pengguna media massa. Ini merupakan suatu kesalahpahaman dengan promosi dalam konteks kesehatan. Kami mengartikan sebagai memperbaiki kesehatan, memajukan, mendukung, mendorong, dan meningkatkan kesehatan lebih tinggi pada agenda pelayanan bagi masyarakat umum. Nah, di sini ada 5 tingkat pencegahan penyakit dalam perspektif kesehatan masyarakat. Yang pertama, health promotion, yaitu peningkatan atau promosi kesehatan. Yang kedua, specific protection, yaitu perlindungan khusus melalui imunisasi. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment, itu diagnosis dini dan perawatan yang segera. Yang keempat, disability limitation, yaitu membatasi atau mengurangi terjadinya kecacatan. Dan yang kelima, rehabilitation, yaitu pemulihan. Nah, menurut Lawrence Green 1984, promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan, kesehatan, dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Nah, selanjutnya, ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tata pelaksanaan. Yang pertama, promosi kesehatan pada tatanan keluarga atau rumah tangga. Yang kedua, promosi kesehatan pada tatanan sekolah. Yang ketiga, promosi kesehatan di tempat kerja. Dan yang keempat, promosi di tempat-tempat umum. Nah, adapun fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama rumah sakit, yang kedua puskesmas, yang ketiga poliklinik, dan yang keempat rumah bersalin. Nah, di sini ada 4 kata kunci visi promosi kesehatan. Yang pertama, mau atau willingness, memeriksa dan meningkatkan kesehatan. Yang kedua, mampu atau ability, memelihara dan meningkatkan kesehatan. Yang ketiga, mampu dan mau, mencegah penyakit, melindungi diri dari gangguan kesehatan. Dan yang keempat, mampu dan mau meningkatkan kesehatan. Nah, seperti biasa saya akan memaparkan 3 kasus dan saya akan membacakan salah satu kasus tersebut, yaitu salah satu kasus contoh yang pertama, seorang ahli kesehatan masyarakat ingin mengubah perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan di lingkungan perkotaan. Untuk itu, ia menerapkan model perubahan perilaku berdasarkan teori model atau HMD atau HDM. Dalam konteks ini, aspek terpenting dari model HDM yang telah diperhatikan agar masyarakat berubah adalah yaitu menunjukkan bahwa membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan penyakit. Dalam kategori HDM, perubahan perilaku dipengaruhi oleh persepsi seseorang terhadap ancaman penyakit dan manfaat dari tindakan pencegahan. Nah, materi yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. Pengertiannya yaitu pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang mulia, sebab program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupan secara mandiri, tetapi juga berpengaruh pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses pengembangan, memandangkan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat
di lapisan bawah terhadap kekuatan atau penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Nah, tujuannya itu melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat, yang kedua menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi, potensi diri, dan lingkungan di sekitar yang baik. Yang ketiga, melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan penanggung-jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, yang keempat, menambahkan kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan. Nah, adapun prinsip-prinsip dari pemberdayaan masyarakat yang baik bersama dan partisipasi, yang kedua demokrasi, yang ketiga minat dan kebutuhan, yang keempat keberagaman budaya, dan yang kelima belajar sambil bekerja. Nah, selanjutnya strategi pemberdayaan masyarakat adalah keseluruhan upaya untuk mendorong dalam memotivasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat tentang adanya potensi yang dimiliki serta sebagai upaya yang harus terus-menerus dalam pengembangan. Nah, adapun tingkat pemberdayaan masyarakat menurut Soekarno 1987 dalam menjalankan tahap pemberdayaan masyarakat ada 7 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengkajian. Yang ketiga, perencanaan alternatif program. Yang ketiga, performalisasi rencana aksi. Yang kelima, implementasi program. Yang keenam, evaluasi. Dan yang ketujuh, terminasi. Seperti pada materi yang sebelumnya, saya akan memaparkan 3 kasus dan saya akan membacakan salah satu kasus tersebut. Seorang petugas kesehatan sedang melakukan sebuah program untuk membuat masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan yang menggunakan pendekatan community-based health education atau pendidikan kesehatan berbasis masyarakat. Berdasarkan kasus ciri program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi tersebut ialah, dan jawaban saya adalah C. Communicating knowledge, yaitu berdasarkan kasus atas ciri-ciri program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Community knowledge, yakni pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan community-based health education. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.